他要是还不听话，但你有滔天的本事。哼，老夫练，我师尊乃是堂堂星级炼丹，如诸位所见。好，这次真诚与你交易，合作愉快。 Halo semua ya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-35. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 34. Di minggu kemarin, Xingnan bersama teman-temannya sedang mengikuti kompetisi Yoyuan. Di kompetisi itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan. Bahkan terdapat sebuah bunga yang bisa membantu mereka melakukan penerobosan. Bahkan bagi mereka yang sudah lama terhambat dalam masalah tersebut. Akan tetapi, kompetisi ini tidak seperti apa yang mereka kira. Karena ini bukanlah adu fisik, melainkan adu pemahaman tentang ilmu alkimia. Di sini para murid diminta untuk menuliskan pil dan juga bahan-bahan yang berada di hadapan mereka. Tentu bagi para murid yang sering menggunakan otot, semua itu tidak akan bisa masuk ke dalam otak mereka. Dan benar saja beberapa murid sangatlah kesulitan. Berbeda dengan Nanggongchen yang memang merupakan seorang alkemis dan juga murid dari tetua ini. Beberapa murid mulai menganggap kalau kompetisi ini diciptakan hanya untuk Nanggongchen saja. Penilaian pun dimulai dan teman-teman Xingnan berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk Xingnan sendiri berhasil mengejutkan semua orang karena dia mendapatkan nilai yang sama dengan Nanggongchen, yakni 99 poin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bendera apa yang terjadi sontak saja membuat semua orang di sana terkejut, termasuk juga dengan tetua ini, yang sama sekali tidak percaya dan apa yang Xingnan lakukan. Xingnan hanya salah menjawab pertanyaan tentang pil Longfeng saja. Xiaolong maupun Cuyun merasa senang karena Xingnan berhasil mendapatkan poin 99. Dan begini kondisi Xingnan dan juga Nanggongchen pun semakin memanas. Siapa yang menduga kalau Xingnan mampu mengimbangi Nanggongchen dalam ilmu alkimia. Nanggongchen juga memberikan pujian kepada kemampuan Xingnan yang bisa menyamai dirinya. Akan tetapi di sini Xingnan ingin mengajukan keluhan. Tentu saja ini semakin membuat tetua agung kesal. Xingnan menganggap kalau dia harusnya mendapatkan nilai sempurna dan bukanlah 99 poin. Orang-orang penasaran mengapa Xingnan masih belum puas padahal dia sudah mendapatkan nilai tinggi. Bagi Xiao Yunhe, kali ini Xingnan benar-benar berani sekali. Tetua ini merasa Xingnan menganggap mereka telah salah melakukan penilaian. Xingnan membenarkan hal tersebut. Ia pun mulai turun untuk mendekati pil Longfeng, yang mana baginya ada yang keliru terhadap pil tersebut. Seharusnya jawaban standar dari pertanyaan itu adalah salah. Nanggongchen menganggap Xingnan sudah terlalu berlebihan karena membicarakan hal-hal yang tidak ada buktinya. Xingnan meminta tetua agung untuk memberikannya kesempatan dan biar dirinya memverifikasi pertanyaan itu. Tetua agung menyambut baik pembicaraan apapun tentang ramuan. Jadi jika Xingnan bisa memberitahu letak kesalahannya, maka ia mempersilahkan Xingnan untuk mengambil semua pil dan ramuan di atas panggung itu. Tapi jika dirinya tidak bisa membuktikan pertanyaannya, maka tetua agung akan menghukum Xingnan di ruang eksekusi. Perkataannya tentu membuat para murid terkejut. Begitu mereka memasuki ruang hukuman, maka hidup dan mati hanya tergantung pada takdir saja. Tindakan Xingnan juga dianggap terlalu sembrono karena berani-beraninya menyinggung tetua agung. Sepertinya inilah tontonan yang sangat bagus untuk mereka lihat. Xingnan tahu betul kalau 50 pil diletakkan oleh tetua agung dengan cara yang cukup unik. Seingat Xingnan, 49 yang pertama diletakkan hanya ada 3 pil saja yang paling banyak ditampilkan, seperti pil Longfeng, pil naga, dan juga pil fonik. Ini semua terus dipinggirkan ke arah kanan. Tetua agung membenarkan hal tersebut. Xingnan meminta tetua agung untuk memikirkan sesuatu. Setelah pembatasan itu ditingkatkan, hal itu pasti akan mempengaruhi khasiat dari obat Longfeng. Ini jugalah yang membuatnya diubah menjadi ramuan sampah.
Alih-alih percaya, Tetua Agung malah menganggap perkataan Xingnan hanya bualan semata saja. Karena sebagai alkemis yang sudah cukup lama berlatih, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Nanggongchen meminta Xingnan untuk berhenti berbicara. Karena bagaimanapun gurunya adalah alkemis yang hebat. Jadi bagaimana bisa Xingnan meragukan keputusan dari Tetua Agung? Xingnan hanya tersenyum dan menunjukkan buktinya, yang mana ini seketika saja membuat Tetua Agung melongo. Xingnan meminta semua orang untuk melihat kalau ini memang adalah pil setengah sampah. Ini sama persis dengan apa yang dirinya catat di dalam buku. Para murid tentu tidak menduga kalau perkataan Xingnan memang benar adanya. Bahkan mereka mulai menganggapnya sebagai jenius yang hebat. Selain itu, mereka juga penasaran apakah Xingnan ini sebenarnya adalah seorang alkemis. 但如果老夫练，我师尊乃是堂堂星级炼丹，如诸位所见。 Berbeda dengan mereka, Nanggongchen terlihat begitu kesal karena kemampuan alkimia Xingnan benar-benar telah melampaui dirinya. Tetua Agung yang sebelumnya telah salah hanya bisa tertawa saja. Alih-alih mengakui kesalahannya, dia itu malah ngeles dengan beralasan kalau itu adalah soal tes terakhir yang dirinya sembunyikan. Hanya Xingnan saja yang menyadari semua itu. Jadi dia sudah membuktikan kalau dirinya memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis yang hebat. Dan ini dirinya pun merayakan kemenangan Xingnan di tingkat pertama. Tetua Agung pun memberikan hadiahnya kepada Xingnan. Selain itu, Xingnan juga memberikan hormat kepada Nanggongchen agar dia semakin kesal saja. Sepertinya itu benar-benar terjadi. Untung saja Nanggongchen ingin tetap rendah hati. Karena jika tidak, Xingnan dia jamin tidak akan bisa pergi kemana-mana. Tetua Agung pun memberitahu semua murid kalau kompetisi tingkat pertama sudah selesai. Sedangkan tingkat kedua akan diadakan pada esok hari. Sebelum itu, Xingnan menagih janji Tetua Agung yang akan memberikan pil dan juga ramuan ajaib kepada dirinya. Dengan perasaan yang begitu senang, Xingnan pun menyimpan 49 pil dan juga 50 ramuan ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke ruangan dari Tetua Agung, yang mana Nanggongchen lagi mengadu kepada gurunya. Kalau jelas-jelas Xingnan berusaha untuk mempermalukan mereka. Ia menyarankan gurunya untuk meminta Zhongmeng untuk mengambil tindakan, demi bisa menghancurkan energi Xingnan. Tetua Agung menghentikan Nanggongchen karena jika mereka meminta Zhongmeng bertindak, maka sama saja dan mentertawakan ketidakmampuannya dalam mengurusi Xingnan. Apalagi di halaman luar, dialah yang memiliki keputusan akhir. Nanggongchen menenangkan gurunya dan dia ini juga meminta maaf karena telah berbicara yang tidak-tidak. Tetua Agung sudah memikirkan sebuah rencana bagus yang mana dia tidak akan membiarkan Xingnan bersenang-senang dulu. Andai saja besok terjadi sesuatu, maka Tetua Agung meminta Nanggongchen untuk menyimpan pil ini. Sepertinya ini adalah persiapan mereka untuk mengatasi Xingnan. Nanggongchen benar-benar yakin dengan pil itu. Bahkan jika Xingnan memiliki kemampuan runtian, semua itu tidak akan berguna di hadapannya. Xingnan berpindah ke kediaman dari Xingnan. Dia yang baru saja tiba mencari esensi ginseng untuk keluar. Karena seharusnya dia itu bisa merasakan ramuan dan pil yang dirinya bawa. Xingnan yang membicarakan kerjasama dengannya. Akhirnya, ginseng spiritual pun keluar dan menanyakan kerjasama apa yang diinginkan oleh pelayannya. Xingnan akan menggunakan teratai emas 3 kelopak 100 tahun. Selain itu, dia juga memiliki begitu banyak pil dan ramuan ajaib yang sangat nikmat. Sebagai gantinya, Xingnan ingin 3 tetes cairan spiritual kuno dari ginseng spiritual. Alih-alih setuju dengan permintaan Xingnan, ginseng spiritual langsung saja menyedot habis pil dan ramuan yang Xingnan bawa. Xingnan mencoba untuk menahannya, namun bagi ginseng spiritual itu tidak akan bisa menghentikannya. Sampai pada akhirnya roh prajurit kuno pun menampakkan wujudnya. Ini seketika saja membuat ginseng spiritual terkejut dan juga kebingungan sebenarnya itu apa. Sekali lagi, Xingnan ingin dengan tulus menjalin kerjasama dengannya. Selama ginseng spiritual mau membantu dirinya, maka kedepannya Xingnan juga akan memberikan bantuan. Akhirnya ginseng spiritual pun setuju dan apa yang diinginkan oleh Xingnan. Ia pun memberikan 3 tetes cairan spiritual kuno kepadanya. Selepas itu, Xingnan pun memberikan cincin penyimpanannya agar ginseng spiritual bisa memakan pil dan ramuan yang dia bawa. 这次真诚与你交易，合作愉快。
Selama Xingnan berkultivasi, ginseng spiritual juga sedang makan enak. Hanya saja dia merasa kalau roh prajurit kuno tadi membuatnya merasa kalau ia tidak boleh membuat Xingnan marah. Ia pun penasaran sebenarnya Xingnan ini siapa. Tapi dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut, yang ada malah kepalanya yang pusing. Jadi intinya Xingnan adalah pelayan yang harus ada di sampingnya. Dia juga ingin melihat akan seberapa jauh Xingnan bisa berkembang. Di sini Xingnan terus saja berkultivasi, bahkan sampai malam tiba. Cairan roh spiritual kuno ini benar-benar membantu Qi-nya bisa melampaui ranah Xiantian. Padahal tingkat kultivasinya saat ini masih berada di ranah body tempering. Xingnan pun dibuat penasaran mengapa kultivasinya masih belum kunjung meningkat. Pada keesokan harinya, Xingnan juga masih melakukan penyerapan. Sampai pada akhirnya dia ingat kalau kompetisi tingkat kedua akan segera dimulai. Xingnan pun bergegas pergi ke sana. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.